Halo, what's up guys? Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya ya. Baiklah, pada video kali ini Mimin akan mencoba menceritakan alur film yang bertema sniper lagi nih guys. Singkatnya, pada film ini menceritakan seorang pembunuh bayaran yang membantai para gangster dengan sniper yang dimilikinya. Selain ia pandai menembak dengan jarak jauh, ia sangat piawai merakit bom dan pertempuran jarak dekat. Nah, daripada kalian penasaran, mari kita simak alur cerita film Elephants White tahun 2011. Semongko. Film dimulai dengan memperlihatkan tempat hiburan di negara Bangkok, Thailand. Dan yuk kita kenalan sama-sama dengan tokoh kuat pada film ini, yaitu Curtis Kurtz yang diperankan oleh Djimon Hounsou. Jika dilihat, orang ini sangat mengerikan dengan tatapan seorang pembunuh dingin dan badan berotot layaknya pembunuh ulung yang mengerikan. Curtis terlihat sedang santai menikmati makanan di pinggir jalan. Namun siapa sangka dalam heningnya ia mengamati sejumlah orang yang terlihat seperti segerombolan gangster. Setelah itu Curtis masuk ke dalam toilet, namun bukannya berak, ia justru merakit semacam bom dengan mencampurkan cairan yang telah ia bawa. Dan inilah hasilnya. Pasca ledakan, Curtis membawa tas yang berisi mayat seseorang dan tak lupa ia juga membunuh seorang yang berusaha menembaknya. Lalu ia memberikan pistolnya kepada pria yang telah ia bawa. Dari kejadian ini kita diperlihatkan dengan sosok Curtis yang sangat cerdik sekaligus licik, di mana ia mencoba menutupi kejadian tersebut dengan meletakkan pistol ke tangan anggota gangster lainnya. Namun aksi liciknya tersebut disaksikan oleh seorang wanita yang melihatnya secara kejauhan. Scene kemudian berpindah ke sebuah rumah besar. Penasehat gangster Jangkau mendapat laporan dari anak buahnya bahwa gangster Jong Au telah melanggar peraturan dengan gencatan senjata. Namun sepertinya penasehat gangster Jangkau tidak percaya dengan kabar tersebut karena insiden serangan tersebut menggunakan bom. Berlanjut ketika Curtis sedang mengambil gaji atas apa yang telah ia kerjakan. Orang yang menyuruhnya untuk membunuh gangster tersebut bernama Raja Don. Maksud dan tujuan Raja Don menyuruh Curtis untuk membunuh para gangster adalah untuk menemukan putrinya yang menghilang diakibatkan sekelompok gangster tersebut. Curtis yang telah mendapatkan uangnya kemudian mendatangi sebuah bar. Ia bermaksud akan menemui pria yang bernama Jimmy yang berprofesi sebagai pedagang senjata ilegal. Saat Jimmy melihat Curtis, tiba-tiba ia sangat ketakutan dan mencoba kabur dari tempat tersebut karena Jimmy mengira bahwa Curtis akan menghabisinya. Setelah saling kejar, akhirnya Jimmy berhasil ditangkap oleh Curtis dan mengatakan apa yang diinginkannya, yaitu beberapa senjata untuk misi selanjutnya. Mendengar hal tersebut, Jimmy kemudian membawa Curtis ke sebuah gudang senjatanya. Dan kita semua diperlihatkan oleh koleksi senjata Jimmy yang sangat mengagumkan. Namun ia mengatakan masih ada tempat di mana ia menyimpan senjata-senjata termahalnya. Setelah melihat-lihat, Curtis kemudian memilih senapan jarak jauh atau yang biasa dipakai oleh para sniper. Malam itu juga Curtis dengan senjata terbarunya mendatangi sebuah kuil tinggi tak jauh dari klub malam milik gangster Jangkau. Di sana Curtis dengan sengaja merusak anak tangga, yang itu artinya ia akan tahu jika ada seseorang yang akan datang ke menara itu. Setelah sampai ke menara, tak lupa ia sahur terlebih dahulu dengan nasi goreng dan telur godok. Namun di tengah makannya ia dikejutkan dengan seorang wanita cantik yang diperlihatkan sewaktu ledakan di awal film tadi. Wanita tersebut bernama Mai. Ia dengan sengaja mengikuti Curtis. Namun Curtis yang seorang pembunuh pun tidak seketika percaya. Ia kemudian mengikat tangan dan menyumbat mulut Mai dengan sehelai kain. Setelah lama diikat, Mai jatuh pingsan dan dalam pingsannya ia mengucapkan doa seperti para biksu yang sedang berdoa. Curtis yang merasa kasihan kemudian melepaskan ikatan dan bungkaman di mulut Mai dan memberikannya minum. Setelah bangun dan sadar, Curtis kemudian meminta Mai untuk membangunkannya jika kelompok gangster Jangkau datang.
Belum lama ia memejamkan mata untuk beristirahat. Kerti kemudian dibangunkan Mai karena ia mendengar keributan di klub malam tersebut. Seketika Kerti kemudian melakukan aksinya dengan membantai satu persatu para anggota gangster jangkau tersebut. Kemudian film berlanjut ke bos gangster yang menyadari bahwa anak buahnya dibantai oleh sang pembunuh yang memiliki gaya layaknya seorang sniper. Lalu Kerti bertanya kepada Mai di mana para gangster membawa para gadis yang diculiknya. Namun Mai tidak ingin membantu seorang pembunuh. Pada awalnya Mai dengan keras menolak ajakan Kerti. Namun karena Kerti mengancam akan membunuh para biksu, Mai kemudian memberitahu di mana para gadis yang disandra oleh para gangster jangkau. Lalu Mai mengajak Kerti ke sebuah tempat pembuangan sampah terakhir di kota itu. Mai kemudian memberitahu mayat gadis yang pernah dibunuh oleh para gangster biadab itu. Kemudian Mai mengantar Kerti ke markas besar gangster jangkau dan ternyata Kerti melihat kenyataan bahwa gangster yang sedang ia lawan merupakan organisasi gangster besar dan berbahaya di kota tersebut. Kerti kemudian menemui Raja Don dan mengambil bayarannya. Setelah itu Kerti dengan marah menusuk tangan Raja Don dengan sebuah pisau. Karena Kerti sebelumnya tidak diberitahu jika ia akan berurusan dengan gangster yang sangat berbahaya. Scene kemudian beralih ke sebuah menara di mana tempat Kerti mengintai pergerakan dari gangster jangkau. Kerti menyaksikan dengan teropongnya bahwa gangster jangkau membawa seekor gajah yang menandakan genjatan senjata antar dua gangster telah dimulai. Kerti yang merasa sudah kepalang basah dalam misi ini kemudian meminta senjata tambahan kepada Jimmy sebagai bentuk keseriusannya dalam menghadapi gangster jangkau. Karena Jimmy pernah berhutang nyawa dengan Kerti, mau tidak mau ia menuruti keinginan Kerti. Ia kemudian membawa Kerti ke tempat persembunyian di mana ia menyiapkan lokasi senjata yang sangat mencengangkan. Mulai dari senjata jarak pendek hingga senjata berkaliber besar semua lengkap di sini. Dan Kerti memilih senjata paling mahal milik Jimmy yaitu sebuah sniper dengan teknologi terbaru dan paling canggih. Saat Kerti kembali ke menara ia tidak melihat Mei di sana. Selanjutnya Kerti mencarinya di atas gedung. Dan betapa mengejutkannya karena Mei sudah berada di belakangnya. Kemudian malam pun tiba. Dari atas gedung Kerti memulai aksinya dengan mengintai para gangster jangkau. Dan aksi dari seorang sniper yang bernama Kerti pun dimulai. Aksinya tersebut terganggu ketika Kerti melihat Mei sudah berada bersama para anggota gangster. Dan kemudian dikejutkan dengan tembakan sniper yang berada di sisi lain gedung. Dengan susah payah Kerti kemudian mencoba membalas tembakan sniper tersebut. Namun sayang tembakannya meleset. Karena keberadaannya sudah diketahui oleh banyak gangster, akhirnya Kerti memutuskan untuk kabur dengan menggunakan sebuah mobil box. Di tengah perjalanan Kerti kemudian membuka box mobil tersebut dan betapa mengejutkannya karena di dalam mobil tersebut berisi gadis-gadis yang telah diculik oleh gangster jangkau. Para gadis tersebut menolak untuk kabur bersama dengan Kerti karena nyawanya lebih terancam dan akan terus-menerus diburu oleh gangster jangkau. Kerti kemudian kembali menuju ke menara dengan Mei. Namun karena luka tembakan yang sangat banyak membuatnya pingsan dan tak sadarkan diri saat itu juga. Cerita kemudian beralih ke markas gangster jangkau. Mereka mengetahui senjata sniper yang digunakan oleh Kerti dan menuduh Jimmy terlibat dalam serangan malam tersebut. Jimmy terus mendapat tekanan untuk membuka mulut, namun Jimmy berdalih bahwasanya ia telah dirampok dan senjatanya dibawa secara paksa oleh seorang yang tidak diketahui identitasnya. Kerti yang pingsan akhirnya terbangun dan menyadari bahwa ia telah dibantu para biksu yang sangat baik. Dan malam itu juga ia menemui Jimmy dan meminta persenjataan dengan jarak dekat. Ia juga menyerang tempat hiburan yang dimiliki gangster jangkau dan terkejut Kerti melihat bahwasannya Raja Don merupakan anggota dari gangster jangkau. Kerti kemudian dengan menodongkan senjata bertanya kepada Raja Don dengan tujuan dari misinya tersebut.
Kerti kembali terkejut karena ternyata Raja Don merupakan anak kandung dari bos gangster Jangkau. Ia menyuruh Kerti untuk membunuh penasihat bos gangster Jangkau agar ia mendapatkan kekuasaan tertinggi di gangster itu. Dan Kerti akan diberi imbalan dengan berlipat ganda jika ia mampu membunuh penasehat tersebut. Scene kemudian berlanjut ketika diperlihatkan Jimmy yang diinterogasi oleh penasehat Jangkau tentang siapa di balik ancaman ini. Dan Jimmy dengan terpaksa membocorkan identitas dari Kerti. Penasehat Jangkau kemudian mengatakan kepada bos Jangkau bahwa lebih baik melibatkan polisi dalam menyelesaikan ancaman ini. Namun dengan mengejutkan, Raja Don sebagai anak kandung bos Jangkau mengatakan akan menyelesaikan ancaman ini dengan secepatnya. Dan dari semua kejadian ini telah terjawab bahwa sebenarnya Kerti hanya sebagai alat untuk membunuh penasihat gangster, dan lain sisi Raja Don dengan liciknya mencari muka seolah-olah ia akan menjadi pahlawan yang akan membunuh Kerti, sehingga ayahnya akan memberikan sepenuhnya kekuasaan gangster Jangkau ke tangannya. Jimmy kemudian memberitahu Kerti bahwa identitasnya saat ini telah terbongkar. Dan ternyata Jimmy juga bersekongkol dengan Raja Don, dan ia meminta kepala Jimmy untuk membunuh Kerti agar ia diakui oleh ayahnya. Singkatnya, Kerti berpamitan kepada Mei dan ia kemudian pergi ke bandara. Di bandara, Kerti kemudian dicegat oleh anggota gangster Jangkau yang telah mengetahui posisinya. Kerti yang menyadari bahwa ia dibuntuti oleh anak buah Jangkau segera menyabotase salah satu mobil anak buah Jangkau dan kembali ke menara. Dan saat di menara ia sangat terkejut karena biksu yang telah menolongnya telah dihabisi oleh para gangster Jangkau. Kerti yang marah kemudian langsung tancap gas ke markas besar gangster Jangkau. Ia langsung menerobos masuk dan menodongkan pistol ke kepala bos Jangkau. Dan setelah beradu mulut yang cukup panjang, akhirnya Jimmy menembak kepala Raja Don dan membuatnya mati saat itu juga. Kerti kemudian meminta untuk membebaskan Mei, dan setelah semua gadis mereka keluarkan, tidak satu pun Kerti melihat keberadaan Mei di sana. Namun Kerti melihat foto Mei yang terpajang di dinding. Dan bos Jangkau kemudian mengakui bahwa Mei merupakan gadis pertama yang mereka culik dan diperkerjakan sebagai wanita pemuas 30 tahun lalu. Dan dari kejadian semua itu dapat disimpulkan jawaban bahwa Mei yang selama ini merupakan roh gentayangan yang menemani Kerti untuk membalas dendam dan berusaha menyelamatkan gadis-gadis yang senasib dengannya. Lalu Jangkau menyuruh Kerti dan Jimmy untuk membawa para gadis-gadis yang mereka sandra. Dan di tengah perjalanan Kerti kemudian turun dan Jimmy membawa gadis-gadis tersebut ke tempat asalnya masing-masing. Dan film ini pun selesai. Secara keseluruhan film ini cukup rumit dengan plot dan alur cerita yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Dimana jika tidak menonton film ini hingga akhir, saya masih dibingungkan dengan keberadaan Mei yang tiba-tiba hilang dan tiba-tiba ada. Dan akhirnya terjawab di bagian endingnya. Ya, semacam film aksi dan sedikit horor menurut saya. Namun film ini masih sangat layak untuk kalian tonton, terutama bagi kalian yang memiliki jiwa-jiwa barbar dan haus akan adrenalin. Dan cukup di sini cerita kita, semoga kalian suka dengan apa yang telah saya sajikan. Terus dukung A4Movie, share video ini ke teman ngopi dan tongkrongan kalian ya. Saya Naja, everything is okay dan bye-bye.